Selamat pagi gereja Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan kembali berikan waktu buat kita semua untuk menghirup hari yang baru ini, menghirup udara yang segar. Dan kita tahu bahwa hari ini menjadi hari berkat buat kita semua. Sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan buat pagi hari ini. Kita berdoa, saudara. Bapa surga, kami berterima kasih buat hari yang baru. Hari berkat-Mu jadi bagian buat kami semua. Kami boleh menghitung hari-hari kami, dan hari ini kembali hari berkat Tuhan menjadi bagian buat kami. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Bicaralah buat kami semua, mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Tema dari renungan kita adalah menjadi satu tubuh. Menjadi satu tubuh, saudara. Ayat yang akan kita baca adalah Kolose 3 ayat 15. Bunyinya seperti ini, saudara. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Terjemahan lain, saudara, dari ayat yang sama bunyinya seperti ini. Kamu masing-masing adalah bagian dari tubuh Kristus, dan kamu dipilih untuk hidup bersama-sama dalam damai sejahtera. Saudara, saya ulangi lagi. Kamu masing-masing adalah bagian dari tubuh Kristus, dan kamu dipilih untuk hidup bersama-sama dalam damai sejahtera. Jadi Tuhan mau kita hidup bersama-sama. Nah, saudara, hari ini kita akan lebih dalam bicara tentang persekutuan. Persekutuan dalam Kamus Bahasa Indonesia mengatakan seperti ini, saudara. Persekutuan merupakan kata benda yang menerangkan tentang hal bersekutu, persatuan, perhimpunan, ikatan, di mana orang-orang yang sama kepentingannya. Ketika kita punya sama-sama kepentingan, berkumpul, itu adalah persekutuan. Saudara, kehidupan kita dimaksud oleh Allah untuk kita hadapi bersama-sama. Itulah yang disebut persekutuan, saudara. Persekutuan kita bukan dimaksud untuk hanya ngobrol-ngobrol, bersosialisasi, makan-makan, gembira-gembira. Bahkan ketika itu dilakukan dalam kompleks gereja, saudara. Persekutuan yang sungguhnya jauh lebih dari sekedar hadir dan muncul di gereja. Kita ada di gereja, kita beribadah seperti itu, dan itu cukup. Bukan itu, saudara. Bukan hanya itu. Persekutuan adalah menjalani kehidupan bersama-sama. Menjalani kehidupan bersama-sama, saudara. Dalam persekutuan tubuh Kristus, ada kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Ya, saudara, dalam persekutuan tubuh Kristus, ada kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Berbagi pengalaman dengan jujur, kemudian melayani secara praktis, satu dengan yang lain saling melayani, memberi dengan berkorban, menghibur dengan penuh simpati. Ada empati juga di dalamnya. Dan semua perintah-perintah dalam perjanjian baru yang mengatakan hendaklah engkau saling ini seperti yang ada dalam perjanjian baru. Itu yang disebut dengan persekutuan, Bapak Ibu Saudara. Hal yang harus terjadi dalam gereja Tuhan, dan hal inilah yang harus terjadi dalam gereja Tuhan. Saudara, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dalam kerumunan orang banyak. Bisa 100, 200, bahkan 1000 orang. Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi kita tidak bisa bersekutu dalam kerumunan banyak orang. Beda ya, saudara, ya, lihat ya. Penyembahan, pujian, penyembahan bisa dilakukan di kerumunan orang yang banyak. Tetapi persekutuan kita dalam Tuhan tidak bisa di kerumunan banyak orang, saudara. Ya, berapa banyak anggota yang ideal dalam persekutuan Kristen, saudara? Berapa banyak persekutuan yang ideal? Nah, saudara, kelompok persekutuan jika itu sudah lebih dari 10 sampai 12 orang, maka akan ada orang yang berhenti berpartisipasi
dalam persekutuan itu, saudara. Biasanya orang-orang yang pendiam. Ketika persekutuan itu udah terlalu banyak, kemudian ada orang yang hanya diem gitu, saudara. Dan beberapa orang saja yang akan mendominasi kelompok tersebut. Saudara, Yesus melayani dalam konteks sebuah kelompok kecil para muridnya. Yesus bisa memilih lebih banyak, tetapi 12 orang merupakan maksimum dari kelompok idealnya Tuhan, saudara. Bahwa persekutuan kita, bahkan persekutuan kita, saudara, jumlah ini menjadikan setiap anggota bisa ambil bagian di dalamnya. Tubuh Kristus, seperti juga tubuh kita, merupakan kumpulan dari banyak sel. Tadi dikatakan bahwa tubuh Kristus, kita adalah tubuh Kristus. Dan seperti juga tubuh kita terdiri dari banyak sel di dalamnya, banyak kumpulan sel-sel kecil di dalamnya. Karena alasan inilah semua orang Kristen perlu terlibat dalam sebuah kelompok kecil dalam gereja lokal mereka. Kalau diumpamakan dalam sebuah kapal, saudara, kelompok persekutuan kecil ini seperti skoci penyelamat yang melekat pada kapal-kapal. Kalau saudara tahu, ada skoci kecil, dari kapal-kapal besar ada skoci kecil yang menjadi skoci penyelamat buat kapal tersebut. Saudara, bagaimana dengan kehadiran Allah di dalamnya? Allah telah membuat janji yang luar biasa berkaitan dengan kelompok-kelompok kecil orang percaya, saudara. Matius 18 ayat 20 berbunyi seperti ini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Betapa Allah memperhatikan kelompok-kelompok kecil, persekutuan-persekutuan kecil, sel grup kecil ini, saudara. Nah, saudara, di gereja kita menamakan persekutuan ini atau sel-sel kecil ini dengan nama humble group, saudara. Persekutuan humble group inilah yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kerohanian buat kita semua secara sehat. Di humble group, saudara, kita belajar tentang firman Tuhan yang kita dengar pada hari Minggu sebelumnya, mengulangnya kembali, serta mendiskusikan materi-materi yang penting dari firman Tuhan tersebut. Saling mendoakan, saling memperhatikan anggota satu dengan yang lain. Di humble group ini, semua anggota bisa berperan aktif dalam seluruh kegiatannya. Sebab itu, saudara, saya menghimbau, mari kita semua ambil bagian dalam humble group kita. Persekutuan-persekutuan yang kecil yang diadakan oleh gereja, saudara. Mari kita ambil bagian di dalamnya. Pengen, punya kerinduan untuk bertumbuh dalam kerohanian. Saya sarankan untuk saudara ambil bagian. Kalau saudara punya rumah, bisa dibuka untuk humble group. Kami akan membantu saudara. Kemudian supaya banyak orang-orang di sekitar saudara boleh diberkati sama-sama seperti Bapak Ibu Saudara. Pertumbuhan kerohanian. Saya akhiri dengan ini. Pertumbuhan kerohanian adalah hak setiap jemaat gereja Tuhan. Pertumbuhan kerohanian adalah hak setiap jemaat di gereja kita, saudara. Oleh sebab itu, mari seperti Tuhan ajar kita, mari kita masuk dalam persekutuan-persekutuan. Karena Tuhan suka dengan ini semua. Ada jaminan Tuhan. Kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul, aku ada di situ, kata Tuhan. Demikianlah renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, saudara. Bapa surga, kami berterima kasih buat renungan pagi yang kami dengar pada saat ini. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi gereja Tuhan yang bersatu. Kami boleh menjadi gereja-gereja kecilnya Tuhan. Kami boleh menjadi gereja yang bersekutu, menjadi sel-sel kecil yang berguna, Tuhan. Menjadi bagian dari tubuh Tuhan, siapapun kami. Kami mau supaya kami kemudian bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan, dan lain sebagainya. Seperti yang Tuhan inginkan. Terpuji namamu. Kami masuk ke hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.